Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang industri asam sulfat di Indonesia. Dalam perkembangan industri di Indonesia yang semakin pesat, terutama industri yang menggunakan bahan kimia, maka diperlukan bahan penunjang yang dapat memperlancar jalannya proses industri tersebut. Bahan penunjang yang banyak digunakan adalah asam sulfat. Sampai saat ini, asam sulfat masih tetap merupakan standar tingkat kemajuan industri suatu negara. Bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan asam sulfat adalah belerang, oksigen, air, dan katalis vanadium pentaoksida sebagai bahan pembantu, di mana belerang dan vanadium pentaoksida diimpor langsung dari Singapura, sedangkan oksigen didapat dari udara bebas. Untuk air yang digunakan dapat dari sumur bor yang melalui tahap pengolahan. Proses pembuatan yang pertama, pembakaran belerang. Proses yang dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu proses produksi asam sulfat diawali dengan peleburan sulfur yang digunakan sebagai bahan baku utama dengan menggunakan steam yang dialirkan pada koil sulfur melter pada tekanan 4 kg cm². Kemudian, sulfur cair dipompakan dari sulfur melter melalui pipa-pipa disemprotkan ke dalam furnace. Di dalam furnace terjadi pembakaran belerang dengan udara. Udara yang digunakan disuplai oleh main blower yang sudah mengalami proses pengeringan. Proses pengeringan udara dilakukan di dry tower dengan menggunakan asam sulfat sirkulasi dengan konsentrasi 93% sampai dengan 98%. Proses pengeringan udara tersebut dimaksudkan untuk mencegah korosi oleh gas pada pembakaran dan untuk menghilangkan kandungan air dalam udara. Proses pembakaran belerang cair menjadi SO2 dengan temperatur pembakaran kurang lebih 750 sampai dengan 770 derajat Celcius. Gas hasil pembakaran di furnace kemudian dialirkan ke boiler melalui tub-tub untuk mengambil panasnya yang berguna untuk menghasilkan steam untuk mencairkan belerang di sulfur melter. Sebagian gas yang lain dialirkan ke heat exchanger bersama dengan gas keluar dari boiler yang telah diambil panasnya. Di dalam heat exchanger, gas didinginkan dengan menggunakan udara yang disuplai oleh blower. Setelah itu, aliran gas mengalami proses penyaringan dan penstabilan suhu gas di hot gas filter. Yang kedua, oksidasi katalitik SO2 menjadi SO3 dengan bantuan katalis. Dari hot gas filter, aliran gas masuk ke konverter. Konverter ini terdiri dari 4 bed katalis F2O5. Aliran gas masuk ke setiap bed diatur pada temperatur 425 sampai dengan 440 derajat Celcius. Dengan bantuan katalis ini, aliran gas tersebut SO2 diubah menjadi gas SO3. Reaksi ini merupakan reaksi eksoterm sehingga gas tersebut harus didinginkan pada tahap-tahap katalis. Aliran gas keluar bed 1 dan bed 2 didinginkan dalam 1 second and 2 second heat exchanger, sedangkan aliran gas dari bed 3 langsung masuk ke bed 4 karena perbedaan temperatur gas keluar dan bed 3 dan bed 4 sudah kecil. Dari konverter, aliran gas SO3 masuk ke dalam SO3 cooler A untuk didinginkan. Kemudian didinginkan lebih lanjut ke SO3 cooler B. Setelah itu, aliran gas tersebut masuk ke absorbing tower. Yang ketiga, absorpsi gas SO3. Di absorbing tower terjadi proses penyerapan gas SO3 dengan menggunakan sirkulasi asam sulfat dengan konsentrasi 98-99 derajat persen yang diatur di AT Pump-Tank. Asam resirkulasi tersebut kemudian diencerkan dengan menambahkan air dan setelah itu baru dialirkan kembali ke dalam AT Pump-Tank.
Asam sulfat yang dihasilkan pada AT-PAM tang setelah mencapai level maksimum yang ditentukan kemudian ditransfer dan ditampung di sulfuric acid stragar tang. Pengolahan limbah. Pengolahan limbah gas dilakukan dengan pemasangan alat filter yang berfungsi untuk menyaring partikel gas asam yang mungkin terbawa gas buangan akibat proses absorpsi kurang sempurna. Pengolahan limbah cair menggunakan sistem netralisasi dengan sedimentasi dengan bahan pembuatan kapur soda atau soda kaustik. Pengolahan limbah padat. Limbah padat diolah dengan cara mengumpulkannya pada suatu tempat penampungan dan secara periodik limbah padat tersebut diangkat oleh Dinas Kebersihan. Pengolahan limbah yang berupa debu dan kebisingan mengadakan penghijauan di sekeliling pabrik, mengisolir sumber bising dengan tembok, memasang alat pengisap debu, dan mewajibkan karyawan memakai masker dan air protector.